Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam forum grup discussion ini, yaitu tentang banyaknya kadar gula darah yang tidak terkontrol. Sebagai moderator acara hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu peserta FGD yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Elvizan Amir, selaku dokter ahli penyakit dalam dan berperan sebagai narasumber pada hari ini. Ibu Hafizah Maulia sebagai ahli gizi dan perwakilan dari Dinas Kesehatan. Untuk itu kita mulai saja FGD pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kadar gula darah yang tidak terkontrol merupakan masalah kesehatan serius yang semakin meningkat prevalensinya di masyarakat kita. Dampaknya tidak hanya pada tingkat kesehatan individu, tapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini dan mencari solusi yang efektif bersama-sama. FGD hari ini juga menjadi wadah bagi kita semua untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif yang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Saya yakin dengan kolaborasi dan diskusi yang produktif, kita akan dapat menemukan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang masalah ini dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Baiklah, kita akan mulai diskusi FGD pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Elvizan Amir, kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pada saat ini sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kasus diabetes ini semakin hari semakin banyak. Jadi di Tenggarai ini kemungkinannya adalah akibat perubahan gaya hidup dari masyarakat kita. Yang dulunya mereka lebih banyak beraktivitas dan sekarang mereka lebih banyak santainya. Karena dengan kemajuan teknologi, ternyata ini juga punya dampak yang buruk. Ya, kalau dengan adanya kemajuan teknologi ini, masyarakat menjadi lebih enak dan menjadi lebih manja. Kalau dulunya orang kemana-mana itu harus berjalan kaki, ya kalau sekarang ini orang kemana-mana harus naik kendaraan. Walaupun hanya dengan jarak 100 meter, mereka pun juga masih menggunakan kendaraan, sehingga olah fisik ini semakin berkurang. Nah, berbeda dengan waktu yang dulu, di mana kemana-mana orang akan minimal orang berjalan kaki atau bersepeda. Nah, jadi perubahan pola hidup ini yang menyebabkan salah satu, ya, perubahan pola hidup inilah salah satu yang menyebabkan orang ya menderita diabetes ini, atau penyakit degeneratif ini. Nah, jadi dan perubahan yang lain adalah pola makan. Kalau sekarang orang lebih senang makan makanan-makanan yang instan itu, yang banyak kalori, yang tinggi kalorinya ya, yang tinggi lemak. Sehingga saat sekarang selain dari diabetes pun obesitas semakin meningkat. Dan ini lebih banyak kita temukan juga pada anak-anak muda. Di mana anak-anak muda yang sering nongkrong, ya olah fisiknya kurang, dan kemudian makannya lebih makannya lebih enak. Nah, inilah di Tenggarai kenapa terjadinya peningkatan kasus diabetes ini dari waktu ke waktu semakin tinggi. Dan masalah yang lain muncul adalah ketika pasien-pasien ini ternyata mereka tidak apa namanya sulit untuk melakukan pengontrolan terhadap gula darahnya. Di mana di poliklinik sering kita temukan adanya pasien-pasien walaupun sudah diberi dia obat diabetes dan ternyata gulanya tetap tidak turun. Bahkan malah cenderung untuk naik. Nah, ini adalah persoalan lain. Selain dari kasus yang tinggi dan kemudian juga eh, penanggulangan diabetes pada masyarakat itu agak sulit. Nah, inilah barangkali mungkin masalah kita. Nah, lalu apa saja masalah yang menyebabkan kasus ini sering kita temukan? Jadi mungkin lewat diskusi ini kita bisa melihat kira-kira nanti apa-apa masalah-masalah yang akan muncul, ya yang bisa dimunculkan sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan solusi bagaimana agar kadar gula darah dari pasien ini bisa dikendalikan. Ya, barangkali mungkin itu dulu sebagai pembuka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elvizon atas penjelasannya. Jadi kita tahu bahwa pola pola gaya hidup, pola makan itu juga sangat mempengaruhi terhadap kadar gula darah. Baik, mungkin kita juga bisa meminta pendapat ahli gizi, dalam hal ini Ibu Hafizah, bisa menambahkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Elvizon Amir tadi. Pada Ibu Fiza kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mungkin sedikit ada tambahan terkait FGD kita pada hari ini, yaitu untuk mengurangi kadar gula, yaitu salah satunya itu pentingnya menjaga pola makan yang sehat. Nah, di sini saya sarankan sebagai ahli gizi ingin menekankan betapa pentingnya ya pola makan sehat untuk mengendalikan kadar gula darah. Jadi dengan konsumsi makanan yang kaya serat, rendah gula dan karbohidrat sederhana serta tinggi nutrisi itu sebagai kunci untuk mengatur gula darah secara efektif. Kemudian juga menghindari makanan olahan dan menggantinya dengan makanan alami serta berserat tinggi untuk dapat membantu menjaga stabilitas gula darah untuk juga mengurangi risiko komplikasi. Kemudian juga di sini untuk peran karbohidrat dalam pola makan sangat penting juga. Jadi untuk pemahaman yang tepat tentang jenis dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi juga sangat penting. Nah, jadi memilih karbohidrat kompleks macam seperti kayak biji-bijian utuh, kayak sayuran atau buah-buahan dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Nah, yang seperti kayak gula olahan itu dapat membantu menjaga gula darah dalam kisaran yang sehat. Kemudian juga pengaturan porsi karbohidrat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dan kemudian edukasi nutrisi ini juga penting untuk penderita diabetes. Nah, jadi kalau untuk edukasi ini kenapa? Ini kita tuh harus percaya dan saya percaya bahwa edukasi nutrisi yang komprehensif ini sangat penting bagi penderita diabetes. Jadi mereka perlu memahami bagaimana makanan yang mereka konsumsi dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah. Kemudian program edukasi yang terfokus pada perencanaan menu sehari-hari, kayak seperti penderita itu harus membaca label makanan, memahami indeks yang glikemik dari makanan, sehingga dapat membantu untuk bagi penderita diabetes ini membuat keputusan untuk lebih baik dengan jaga pola makan. Nah, dari kegiatan-kegiatan kayak pentingnya pola makan sehat, karbohidrat, edukasi, yang paling tak kalah penting juga peran aktivitas fisik. Nah, peran aktivitas fisik selain dari kita menjaga pola makan ya, jadi dengan berkegiatan, aktivitas fisik ini juga mempunyai peran penting dalam untuk mengontrol gula darah. Bisa dengan latihan aerobik atau latihan kekuatan secara teratur lah, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin sehingga menurunkan gula darah dalam jangka panjang. Terus juga bisa mendorong gaya hidup aktif dan menyediakan saran serta dukungan ya untuk integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Hafizah atas masukannya untuk penambahan dari penjelasan tentang bagaimana kita dapat menangani ataupun mengatasi kadar gula darah yang tidak terkontrol. Mungkin dalam forum group discussion ini ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta FGD ini. Kami persilahkan kepada Ibu Iren, mana tahu ada yang mau ditanyakan tentang gejala-gejala ataupun bagaimana cara penanganan tentang kadar gula darah yang tidak terkontrol ini. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Utit atas waktu dan kesempatannya. Saya Iren ingin bertanya di sini. Saya sebagai penderita diabetes sudah 3 tahun lamanya. Kesulitan saya selama ini mengontrol gula itu di waktu
Ketika saya ingin kontrol ke Vaskes, saya disulitkan dengan beberapa persyaratan seperti permintaan rujukan dari Vaskes utama karena harus mengantri terlebih dahulu. Dia bukan cuma diminta aja, tapi kita nanti bertemu lagi dengan dokter yang di sini dan sampai di rumah sakit juga mengantri dengan dokter yang lama dan rumah sakitnya juga lumayan jauh yang bikin saya malas kadang-kadang untuk kontrol ke rumah sakit. Terlebihnya lagi, selama kehidupan saya sehari-hari, saya sudah mulai menjaga pola makan, tapi saya tidak tahu pola makan seperti apa yang seharusnya itu tuh bisa kita jadikan acuan untuk mengontrol gula darah di dalam tubuh. Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin dari pertanyaan Ibu Iren ini ada ya Pak Elvizon, bisakah untuk menjawabnya Pak, untuk menjelaskan kepada Ibu Iren tentang pola Ya, makan seperti apa yang bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes. Waktu iya, dan tempat kami persilakan Pak. terima kasih. Ya, barangkali bagi seorang penderita diabetes seperti yang disampaikan oleh Ibu Afisa tadi, yang pertama itu adalah memang tentang pengontrolan makan. Karena pada prinsipnya penderita diabetes itu tidak ada pantangannya, tapi yang adalah bagaimana dia bisa mengatur makannya sehingga kalorinya tidak berlebih dan kemudian juga tidak kurang. Nah, di dalam porsi yang ada itu boleh berbagai makanan yang dia makan, selagi porsinya tidak lebih. Nah, cuma masalahnya di tengah masyarakat kita yang sering terjadi itu adalah mereka tidak paham dengan apa yang harus mereka makan. Jadi, apalagi bagi masyarakat kita yang makan itu adalah makan nasi. Sementara yang bukan makan nasi itu tidak makan. Karena pernah saya ngalami ya, ada pasien yang katanya, "Dok, saya udah makan sekali sehari cuma, tapi kenapa nih gula darah saya masih tetap tinggi?" katanya kan. Kapan ibu makan? Saya makan cuma tengah hari setelah zuhur. Pagi, pagi nada makan dok. Sore, sore saya juga nggak makan katanya. Lalu saya telusuri lagi. Kalau ibu nggak makan pagi hari, apa yang bisa ibu, apa yang biasanya, apa namanya ibu konsumsi pagi hari itu? Saya pagi itu cuma makan lontong dok katanya. Nah, jadi ini pengertian masyarakat kita masalahnya. Ketika makan mereka kita atur, mereka udah mengatur. Tapi ternyata makanan-makanan lain, ya kayak cemilan itu bagi mereka tidak makan. Karena mereka menganggap itu tidak makan, padahal itu adalah asupan kalorinya banyak. Kenapa? Karena makanan cemilan itu kan kebanyakan dari karbohidrat semua. Contohnya kayak pastel, bakwan, dan macam-macam kan. Nah, dan mereka itu menganggap itu bukan makan, padahal itu sudah adalah asupan kalori, asupan gula juga yang menyebabkan kadar gula darah mereka itu tetap tinggi. Nah, ini barangkali mungkin pengertian ini kepada masyarakat ya kita berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa mereka, dengan pemahaman mereka sehingga mereka menjadi lebih paham tentang bagaimana cara mengatur makan bagi seorang penderita diabetes. Ya. Itu barangkali yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah apa namanya tadi ya, masalah tempat yang jauh dan kemudian juga adanya gangguan karena meminta rujukan yang sulit. Itu barangkali mungkin faktor yang di luar dari penderita sendiri. Tapi dengan adanya motivasi yang bagus, ya kan itu sebenarnya kan banyak jalan yang bisa ditempuh. Contohnya barangkali mungkin kalau memang agak sulit untuk mendapatkan rujukan, minimal mereka jauh-jauh hari mereka sudah berusaha untuk mendapatkan rujukan. Karena satu rujukan itu kan bertahan untuk 3 bulan selama 90 hari. Nah, jadi sehingga pas pada saat mereka harus kontrol ke rumah sakit, mereka sudah punya rujukan jauh-jauh hari, sudah punya dia. Nah, dan kemudian juga barangkali faktor yang lain karena jauh, ya kalau faktor yang jauh ya seperti itu juga. Ketika mereka sudah, apa namanya, ya jadwal kontrol mereka sudah datang, tentu mereka akan berusaha dan mereka akan lebih paham. Kenapa? Karena nih obatnya yang harus ditambah atau bagaimana. Tapi juga barangkali mungkin dengan adanya, ini dari pengalaman saya juga, adanya pasien-pasien yang
apa namanya, yang bisa disiplin dan kemudian dia bisa mengikuti apa yang kita sampaikan dengan pola makan tadi, ternyata alhamdulillah itu gula darahnya bisa terkontrol dan kemudian akhirnya bahkan ya tanpa obat. Artinya mereka bisa mengontrol gula darah mereka dengan makan dan olahraga yang teratur, ya dengan makan yang teratur dan olahraga yang teratur tanpa memakan obat sama sekali. Nah, ini ini barangkali juga yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwa diabetes itu memang seumur hidup. Diabetes tidak akan pernah sembuh. Tapi hanya saja diabetes itu gulanya bisa dikontrol. Dan kalau gula darahnya terkontrol, maka dia akan bisa hidup sehat. Dan pengontrolan gula darah ini tidak mutlak dengan obat. Karena kalau pola hidupnya sudah diperbaiki dan itu bisa ditaatinya, ya pola makannya, olahraganya, dan semuanya itu bisa dia ikuti, insya Allah dia bisa hidup sehat dengan gula darah yang terkontrol tanpa harus mengkonsumsi obat. Nah, jadi ketika ini kita sampaikan kepada mereka, mereka akhirnya termotivasi. Karena kebanyakan orang kita kan juga tidak mau dia makan obat. Apalagi kalau banyak obatnya banyak kan. Setiap kali ke rumah sakit nanti bawa obat, kadang-kadang sekeranjang. Ya satu kantong asoy umpamanya gitu ya. Satu kantong kresek itu mereka bawa pulang. Nanti itu di rumah akhirnya mereka juga nggak makan semua. Karena jenuh makan obat. Nah, jadi dengan adanya pola seperti ini kita berikan kepada mereka, akhirnya mereka akan termotivasi sendiri. Akan termotivasi untuk bisa merubah gaya hidup yang lebih baik sehingga mereka bisa hidup sehat dengan gula darah yang terkontrol. Ya, yang kita harapkan bahkan mungkin pasien bisa hidup sehat, gula darah terkontrol tanpa mengkonsumsi obat. Baik, terima kasih Pak Elvizon atas penjelasannya. Mungkin forum group discussion kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai sekian, sehingga dari diskusi hari ini saya bisa menarik kesimpulan kita pentingnya menghasilkan berbagai wawasan dan pemikiran yang berharga tentang masalah yang kompleks seperti ini yang sudah dijelaskan oleh Dr. Elvizon tadi dan Ibu Hafiza. Dan sebagai penutup acara, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang kita bahas. Pertama, tentang kesadaran dan pendidikan ya. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang diabetes dan konsekuensi dari kadar gula darah apabila tidak terkontrol. Yang kedua, tentang peran krusial dari pendidikan untuk memberdayakan individu dengan pengetahuan yang tepat tentang pola makan yang sehat, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Kedua, pentingnya lagi untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi tentang bagaimana caranya antar sektor kesehatan pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penderita diabetes. Nah, yang ketiga, yang paling penting untuk mengatasi dari kadar gula darah tidak terkontrol ini adalah tentang harus adanya peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan serta perubahan gaya hidup. Dengan demikian, mari kita berkomitmen untuk melanjutkan dialog ini di komunitas kita masing-masing dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung individu yang menderita diabetes serta mencegah peningkatan kasus kadar gula darah tidak terkontrol di masa mendatang. Terima kasih atas partisipasi aktif dan kontribusi yang sangat berharga.